Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru Indonesia. Nama saya Dini Ingris Fajar Hikmah. Saya berasal dari SDIT Nurul Ilmi, Perumahan Mutiara Bekasi Jaya, Sindang Mulia Cibarusah, Bekasi. Pada video pengimbasan guru belajar seri AKM ini, saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara mendesain tentang soal AKM. Di sekolah kami mengadakan beberapa pelatihan tentang AKM, yaitu bagaimana cara membuat soal AKM. Nah, berikut adalah desain pengembangan soal AKM-nya. Hal ini bertujuan untuk penilaian kemampuan minimum yang dilakukan terhadap peserta didik, untuk membantu sekaligus memberi inspirasi kepada para pendidik dan sekolah dalam mengembangkan soal-soal yang dapat menuntut peserta didik memiliki kemampuan berpikir abad ke-21. Nah, apa saja kemampuan abad ke-21 itu atau yang disingkat dengan 4CS? Yang pertama adalah communication, kedua critical thinking, kemudian yang ketiga collaboration, yang keempat creativity. Communication terdiri dari communication skill, yaitu kemampuan mengkomunikasikan, kemudian berpikir kritis atau critical thinking, memecahkan masalah atau problem solving, creativity keaktifan, innovation menciptakan, dan kemudian collaboration skill. Cakupan soal AKM yaitu assessment pada literasi membaca. Asesmen ini yaitu pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa. Kemudian asesmen pada literasi numerasi. Asesmen pada kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi. Sifat AKM itu sendiri yaitu konstekstual, kemudian berbagai bentuk soal, mengukur kompetensi pemecahan masalah, merangsang peserta didik untuk berpikir kritis. Ruang lingkup AKM itu untuk level 1, kelas 1 dan 2, kemudian level 2, kelas 3 dan 4, level 3, kelas 5 dan 6, level 4, kelas 7 dan 8, level 5, kelas 9 dan 10, dan level 6, kelas 11 dan 12. Adapun bentuk soal AKM, pilihan ganda terdiri atas pokok soal dengan beberapa pilihan jawaban dengan memperhatikan kaidah yang benar. Dari segi materi, konsep harus benar. Kemudian, kunci hanya satu, pilihan harus homogen, segi konstruksi soal dan pilihan harus jelas. Tidak bermakna ganda. Kemudian informasi hanya diperlukan, tidak menggunakan semua jawaban di atas benar atau salah. Dari segi bahasa, menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Untuk pilihan ganda kompleks terdiri atas pokok soal dan beberapa pernyataan yang harus dipilih peserta didik dengan memberi tanda centang pada kotak yang disediakan di depan setiap pernyataan yang dianggap sesuai dengan permasalahan pokok soal, pada kolom ya atau tidak, pada kolom benar atau salah atau pilihan lain yang sesuai. Kemudian pada tipe soal menjodohkan terdiri atas pokok soal dan beberapa pernyataan yang harus dipilih peserta didik dengan memberi tanda centang pada kotak yang disediakan di depan. Kemudian setiap pernyataan yang dianggap sesuai dengan permasalahan pada pokok soal, pada kolom ya atau tidak, pada kolom benar atau salah, atau pilihan lain yang sesuai. Kemudian bentuk soal isian, jawaban secara singkat berupa kata, frasa, angka, atau jawaban singkat simbol. Bentuk soal isai atau uraian, soal yang jawabannya menuntut peserta didik untuk mengingat dan mengorganisasikan gagasan-gagasan dengan cara mengemukakan atau mengekspresikan gagasan tersebut dalam bentuk uraian tertulis. Pengembangan soal AKM yaitu dengan literasi membaca.
Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan bentuk-bentuk teks tertulis yang dibutuhkan oleh masyarakat dan atau dihargai oleh individu. Konten teksnya, teks sastra 50%, kemudian teks informasi 50%. Konteks teks yaitu konteks personal, konteks sosial budaya, konteks saintifik. Level kognitif literasi membaca, menemukan informasi, access and retrieve 50%, kemudian memahami, interpret dan interpret 40%, mengevaluasi dan merefleksi, evaluate and reflect 10%. Acuan dalam pengembangan soal literasi. Kompetensi menemukan informasi, memahami, mengevaluasi dengan subkompetensinya adalah sebagai berikut: mengakses dan mencari informasi dalam teks, mencari dan memilih informasi yang relevan, memahami teks secara literasi, menyusun referensi, menilai kualitas dan kredibilitas konten, menilai format penyajian teks, merefleksi isi wawancara untuk pengambilan keputusan, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh level 2 dari kelas 3 dan 4, yaitu jenis teksnya sastra, menemukan informasi, kemudian memahami, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian informasi, mengakses dan mencari informasi dalam teks, memahami teks secara literasi, menilai format penyajian dalam teks. Ini jenis soal dari kelas 5 dan 6. Dari masing-masing kelas itu ada banyak perbedaan tentang bagaimana cara mengevaluasi dan menemukan informasi. Ini adalah contoh soal literasi. Pernahkah kamu terbangun dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres? Itulah persis dengan saya yang rasakan pada suatu hari. Saya duduk di tempat tidur, tidak berapa lama kemudian saya membuka tirai jendela. Cuaca hari itu buruk sekali, hujan turun sangat deras. Kemudian saya melihat ke arah halaman rumah. Aduh, ternyata benar, itu dia sepeda motor saya. Kondisinya dalam keadaan rusak berat seperti keadaan tadi malam dan kaki saya mulai terasa sakit. Kemudian ini adalah jenis jenjang dari level kelas 3 dan 4. Dan kontennya merupakan teks sastra, konteks personal, kompetensi memahami atau interpret and interpret, dengan subkompetensi menyusun referensi, membuat koneksi dan prediksi. Rincian kompetensi menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain seperti latar cerita, kejadian-kejadian dalam cerita berdasarkan informasi rinci di dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Kemudian bentuk soal adalah pilihan ganda. Nah, ini adalah contohnya ya. Sesuatu telah terjadi pada orang dalam cerita di atas malam sebelumnya. Apakah peristiwa itu? Nah, ini adalah pilihan jawaban dari bacaan yang tadi sudah dijelaskan. Yang selanjutnya adalah pengembangan soal AKM numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan dan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nah, konteks AKM, konteks personal 60%, konteks ini berfokus pada aktivitas seseorang, keluarganya, atau kelompoknya. Kemudian konteks sosial budaya 30%. Masalah yang diklasifikasikan dalam konteks ini adalah masalah komunitas atau masyarakat, baik itu lokal, daerah, nasional maupun global. Kemudian konteks saintifik intra 3%, ekstra 7%. Masalah yang diklasifikasikan dalam konteks ini berkaitan dengan aplikasi matematika di alam semesta dan isu serta topik yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Nah, berikut adalah contoh soal numerasi.
Level kognitif AKM numerasi, knowing mengetahui 30%, kemudian applying menerapkan 50%, listening penalaran 20%. Dan ini adalah clue-nya. Identifikasi, mengklasifikasikan, menghitung, mengambil atau memperoleh, kemudian mengukur itu untuk knowing. Playing memilih strategi, menyatakan atau membuat model, menerapkan atau melaksanakan, kemudian menafsirkan. Reasoning atau penalaran, menganalisis, memadukan, mengevaluasi, menyimpulkan, dan membuat justifikasi atau penilaian. Nah, ini adalah contoh numerasi. Sampah anorganik lebih lama terurai dibandingkan dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sesekali pakai selama lama dari plastik namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Nah, ada pilihannya. Ini contoh yang kedua. Contoh soal yang ketiga. Nah, alhamdulillah telah selesai pemaparan saya tentang bagaimana cara mendesain soal AKM. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.